Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pada KD Pengetahuan 3.28 mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian untuk KD Keterampilan 4.28 yaitu menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Baiklah, untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama yaitu menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kisah tauladan rumah tangga Rasulullah dengan permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu memadukan satu dalil nakli pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah mampu memecahkan masalah rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan dengan kajian Islam. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu setelah berdiskusi nanti dan juga menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam serta mampu mengintegrasikan kisah tauladan rumah tangga Rasulullah dengan permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu memadukan satu dalil nakli pernikahan dalam Islam serta mampu memecahkan masalah rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Definisi pernikahan menurut Islam yaitu akad yang kuat atau mitsakon galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Kemudian menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Syarat nikah yang pertama yaitu adanya calon mempelai laki-laki. Kemudian yang kedua adalah ada calon mempelai perempuan. Yang ketiga, dalam sebuah pernikahan, maka yang menikah itu bukanlah mahram dari laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang keempat, harus mengetahui wali. Karena dalam pernikahan ini seorang perempuan itu harus ada walinya. Berbeda dengan laki-laki yang tidak membutuhkan wali. Kemudian yang terakhir adalah harus ada mahar. Selain syarat nikah, kita harus memahami tentang rukun nikah. Apa saja rukun nikah itu? Yang pertama, ada mempelai laki-laki dalam pernikahan. Rukun sah menikah adalah adanya mempelai laki-laki dan adanya mempelai perempuan. Yang kedua, yaitu terdapat wali nikah bagi perempuan. Yang keempat yaitu dihadiri saksi nikah yaitu 2 orang dari laki-laki dan juga dari pihak perempuan. Dan yang terakhir itu adalah harus ada ijab dan qabul atau penyerahan dari orang tua kepada suami. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu mengikuti sunnah Rasulullah di mana Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan sebuah pernikahan. Jadi menikah ini adalah salah satu bentuk kita mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua adalah menyempurnakan separuh agama. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari menikah ini adalah untuk memperoleh keturunan. Sehingga dalam pernikahan Islam itu yang diperbolehkan menikah adalah laki-laki dan perempuan karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah memperoleh keturunan. Dilarang laki-laki menikah dengan laki-laki dan juga perempuan menikah dengan perempuan. Yang keempat, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk memperoleh kedamaian hati. Yang kelima selanjutnya adalah untuk menjalankan perintah Allah.
karena menikah ini adalah salah satu bentuk perintah dari Allah. Seorang laki-laki ataupun perempuan tidak diperbolehkan untuk melajang seumur hidup, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah tujuan dari pernikahan yang utama, yaitu untuk beribadah. Ketika kita memiliki niat tujuan utama menikah ini untuk beribadah, maka apapun yang kita lakukan itu akan ringan, karena kita yakin bahwa ketika kita mencuci baju, ketika kita membersihkan rumah, semuanya dinilai ibadah oleh Allah. Bahkan pernikahan ini adalah ibadah terpanjang yang dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah. Sehingga dengan tujuan ibadah ini, apapun semuanya menjadi lebih mudah karena kita mengetahui apa dan segalanya yang kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi manusia itu diciptakan untuk menikah dengan manusia, dengan jenisnya sendiri. Manusia dilarang untuk menikah dengan jin, apalagi menikah dengan hewan. Bahkan yang terjadi di luar negeri itu ada yang menikah dengan patung Liberty, menikah dengan menara pizza, menikah dengan, ya, karena mereka tidak menggunakan dasar-dasar agama, sehingga hidup mereka benar-benar tidak terarah. Jadi dalam Islam, laki-laki menikah dengan perempuan dan sesuai dengan jenisnya mereka sendiri. Sebelum kita nantinya belajar tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, dengan nantinya kita mentauladani kisah-kisah dari istri Rasulullah, yaitu salah satu perempuan yang luar biasa, perempuan yang bisa dikatakan perempuan terbaik sepanjang sejarah, yaitu Bunda Khadijah. Maka sebelum itu kita terlebih dahulu belajar untuk bagaimana tips memilih pasangan hidup berdasarkan firman Allah, supaya nantinya kita itu tidak salah ketika memilih pasangan hidup, karena tujuan menikah itu adalah sekali seumur hidup. Jadi ketika nanti kita salah, maka hidup kita sudah seperti di neraka gitu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Jadi di dalam Islam ini sesungguhnya kecantikan, ketika seorang perempuan cantik itu ternyata bukanlah perempuan yang beriman, itu sesungguhnya itu tidak boleh dinikahi, karena budak atau hamba saya ini lebih baik daripada perempuan cantik yang musyrik, dan dilarang untuk menikahkan laki-laki yang beriman dengan perempuan yang musyrik sebelum akhirnya mereka beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama yaitu karena hartanya, kemudian yang kedua adalah karena keturunannya, kemudian dan karena kecantikannya, dan yang terakhir adalah karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama,
niscaya engkau beruntung. Maka di sini Allah memberikan kata kunci bahwa ketika dalam memilih jodoh, maka yang diutamakan adalah taat agamanya. Meskipun ada perempuan lain yang lebih cantik, tetapi kita harus memilih yang lebih taat di dalam beragama. Baiklah, setelah kita tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana kriteria mencari jodoh, yaitu salah satunya dengan melihat keimanannya, maka sekarang kita belajar tentang bagaimana membangun rumah tangga Islami agar kehidupan rumah tangga itu tetap bahagia sampai dengan akhir hayat. Ini harus kita pegang dulu. Apa saja kata kunci yang harus kita miliki. Baik, selanjutnya mari kita simak. Yang pertama yaitu menikah harus diniatkan karena ibadah. Banyak orang yang menikah itu bukan mereka menikah karena satu usianya sudah cukup, karena teman-temannya sudah menikah, atau ada juga yang mereka menikah karena kemauan orang tua. Maka niat-niat seperti ini harus kita luruskan bahwa niat utama dari sebuah pernikahan adalah untuk ibadah. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ibadah, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan. Misalnya suaminya sholatnya kurang tepat waktu, kemudian istrinya misalkan ba'da maghrib tidak tadarus, itu adalah salah satu bentuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang ketiga, dalam pernikahan seseorang itu harus banyak sekali bersyukur. Berapapun rizki yang diberikan oleh suami, ketika suami itu sudah bekerja keras, maka itulah rizki yang harus kita syukuri. Dengan cara kita bersyukur, maka Allah akan menambah rizki kita dengan yang jauh lebih banyak. Karena sesungguhnya rizki itu tidak hanya melulu tentang berapa banyak, tetapi rizki itu bisa lebih luas, bisa dari kesehatan, kemudian ketenangan, dan juga anak-anak yang soleh. Ini adalah rezeki yang luar biasa. Keempat, yaitu ketika kita sudah berumah tangga, maka kita harus banyak bersabar. Baik bersabar dengan kekurangan suami ataupun bersabar terhadap kekurangan istri, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti mereka memiliki kekurangan. Dan biasanya perceraian dalam rumah tangga itu terjadi ketika salah satu pasangan itu hanya fokus pada kekurangan pasangannya saja. Jadi mengabaikan kebaikan, tapi kekurangan yang ada itu terus diungkit sehingga tidak terjadi ketentraman di dalam rumah tangga. Yang kata kunci kelima yaitu ketika ada sebuah masalah dalam rumah tangga, maka carilah nasihat untuk menasehati diri sendiri. Jangan mencari nasihat untuk menasihati pasangan, karena ketika kita mencari nasihat untuk menasihati pasangan, berarti kita membenarkan sikap kita dan tidak akan ada lagi perbaikan pada diri kita. Jadi pernikahan harus saling memperbaiki diri, dan perbaikan diri itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan tauladan rumah tangga Rasulullah, tauladan tabi'in atau orang-orang Islam yang bisa kita jadikan referensi dan juga tauladan. Janganlah kita menggunakan tauladan atau artis idola-idola seperti orang Korea dan lain sebagainya, karena tentunya ini tidak sesuai dengan syariat Islam.